Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran kita seni budaya pada hari ini ya. Untuk hari ini, khusus dalam video ini misalnya akan ada pembahasan langsung dari buku ya. Misalnya tidak ini kan video yang ini. Nah, untuk materi kita hari ini kita masuk ke bab 12 yaitu tentang penerapan pola lantai tari kreasi. Oke. Penerapan pola lantai berdasarkan judul yang akan kita pelajari ini seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang pola lantai. Pola lantai itu ada beberapa ya. Kemarin tuh udah misalnya sebutkan ada pola lantai zigzag, ada setengah melingkar ya, ada horizontal, ada vertikal, ada lingkaran. Itu adalah pola lantai. Nah, untuk hari ini di bab ini itu misalnya cuma menginginkan kembali dan ini ada dibahas dalam bab. Nah, untuk hari ini adalah unsur-unsur pendukung tari kreasi ya. Unsur-unsur pendukung tari kreasi. Nah, untuk kali ini pembelajaran ini di bab 12 ini salah satunya selain pola lantai kita mempelajari tentang unsur-unsur pendukung tari kreasi. Nah, diperlukan unsur-unsur pendukung itu untuk apa sih? Yaitu terhadap tarian agar gerakan tarian terlihat lebih indah. Unsur-unsur pendukung tari kreasi itu ada gerak, ada properti, ada iringan, dan ada tata busana atau kostumnya, dan yang terakhir ada tata pentas atau panggung. Jadi ini adalah unsur-unsur pendukung dalam tari kreasi ya. Gerak itu apa? Gerak itu adalah unsur pokok tari ya, disebut dengan gerak. Gerak tari merupakan fungsional dari tubuh, gerak bagian kepala, kaki, tangan, dan badan. Ini menekan pada gerak berkesenian, di mana gerak dalam tari merupakan gerak yang sudah ditata indah. Gerakan bersifat lembut dan mengalir serta terputus-putus dan tegas merupakan pola gerak yang menjadi ciri pembeda antara gerakan tari putra dan putri ya. Itu adalah gerak. Nah, bagaimana dengan properti? Properti tari pada dasarnya dapat digunakan memberikan keindahan bentuk tari secara baik agar kesan garapan tari lebih sempurna. Penggunaan properti tari harus mempertimbangkan jenis fungsi ya, dan asas pakai properti secara baik dan benar. Oke ya. Nah, kualitas penguasaan penari atau atas properti tari yang digunakan jadi salah satu teknik tari yang dibutuhkan dalam format penggarapan tari yang berkualitas ya. Contohnya ada payung sebagai properti tari pada tari payung kreasi. Terus ada topeng ya, salah satu properti ya yang digunakan ya. Ada selendang termasuk properti. Oke. Dan yang selanjutnya adalah iringan. Iringan adalah dalam tari adalah pasangan yang serasi dalam membentuk kesan sebuah tarian. Keduanya seiring dan sejalan sehingga hubungannya sangat erat dan dapat membantu gerak lebih teratur dan ritmis. Musik yang dinamis dapat menggugah suasana sehingga mampu membuat penonton memperoleh sentuhan rasa atau pesan tari. Oleh karenanya tari tersebut komunikatif ya. Terus yang selanjutnya adalah tata busana dan kostum. Nah, untuk tata busana dan kostum ini pertama kali kita melihat penampilan sebuah tarian itu kita akan langsung melihat kostum yang mereka pakai ya. Nah, ini adalah salah satu properti ya dalam tari. Keberadaan kostum dalam sebuah pertunjukan bersifat mutlak ya, karena pada dasarnya suatu tarian dapat terungkap dengan sempurna jika seluruh unsur pendukung hadir di dalamnya. Salah satu unsur pendukung yang penting dalam suatu tarian adalah tata busana ya. Nah, tata busana tari berfungsi untuk mendukung tema atau isi tari dan untuk memperjelas peranan dalam suatu sajian tari. Busana tari secara umum terdiri atas baju, celana, kain, selendang, ikat kepala, dan mahkota ya. Nah, yang kelima adalah tata pentas atau panggung. Ini adalah salah satu pendukung dalam sebuah tari. Tata panggung menjadi unsur pendukung yang cukup penting karena kita mementaskan tarian itu udah pasti penampilannya di atas panggung ya. Jadi terlebih untuk sebuah pertunjukan tari kreasi ya, saat ini tata panggung telah mendapatkan inovasi baik dari segi pencahayaan maupun bentuk panggung sendiri. Dalam menata panggung, seorang penata bukan sekedar menciptakan suasana nyaman
bagi para penari, namun juga mempertimbangkan efek artistik serta penonton ya. Ini yang misalnya ini kan tadi itu unsur-unsur pendukung tari kreasi ya, bisa kamu baca di buku halaman 141 biar lebih jelas dan untuk diulang kembali ya. Setelah ini ada peragaan gerak tari kreasi berdasarkan pola lantai menggunakan unsur pendukung tari ya. Nah, tadi minggu ini sama minggu sebelumnya itu udah pernah kita pelajari tentang pola lantai ya. Oke, pola lantai. Ada pola lantai apa aja? Ada horizontal, ada vertikal, ada melingkar ya. Nah, kalau di sini peragaan gerak tarinya. Dalam meragakan gerak tari menggunakan pola lantai itu ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama adalah 1. Melakukan penyusunan tari kreasi secara berkelompok ya. Tapi tari kreasi itu bisa berkelompok, bisa juga sendiri ya. Terus berlatih menari tari kreasi disertai iringan musik ya. Berlatih menari tari kreasi disertai iringan musik. Terus melakukan persiapan peragaan. Dan keempat, memeragakan tari kreasi pada pentas seni. Oke. Setelah hal-hal tersebut dilakukan, berlatihlah sesering mungkin. Nah, berhubungan dengan ini, peragaan gerak tari kreasi berdasarkan pola lantai menggunakan unsur pendukung tari. Dan ini ada berhubungan juga dengan apa? Dengan praktek SBK kita ya. Praktek SBK kita yaitu memeragakan tari kreasi. Nah, sebelum itu kamu bisa melihat langkah-langkahnya. Yang pertama yang akan kamu siapkan sebelum kita praktek yaitu melakukan penyusunan tari kreasi ya. Bukan secara berkelompok tapi secara sendiri ya. Silahkan bukan penyusunan juga nggak apa-apa. Kamu boleh misalnya kamu melihat dari YouTube atau dari manapun yang mau sebagai inspirasi kamu sebagai tari kreasi ya. Tapi kalau seandainya kamu mau, oh yaudah aku mau tari kreasi yang pernah aku praktekin juga nggak masalah. Tapi lebih diiniin lagi koreografinya dihafal ya, biar nanti prakteknya nilainya bagus. Nah, sebelum praktek dimulai, berlatihlah menari tari itu ya, dilatih lagi, dihafal kembali ya. Terus lakukan persiapan ya, dilakukan persiapan sebelum melakukan praktek juga ya. Pada tanggal sudah di-share belum ya jadwalnya ya? Kalau sudah dilihat ya. Untuk IFL dan SBK terpisah ya untuk ininya ya. Nah, jadi lakukan persiapan. Jadi untuk totalitasnya kamu boleh memakai kostum ya kalau memang ada, atau enggak kamu bisa buat sendiri, tapi tidak harus yang bagus ya. Yang penting dia sebagai unsur pendukungnya saja ya. Nah, setelah memeragakan tari kreasi tadi, maka kamu akan dapat nilai plus ya. Semoga dalam prakteknya juga bagus. Nah, itu aja materi kita, pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang unsur-unsur pendukung tari ya dan memperagakannya. Untuk tugasnya silakan kamu kerjakan soal-soal evaluasi halaman 145. Soal-soal evaluasi halaman 145 bagian A dan bagian B ya. Dua-duanya ya, bagian A dan bagian B. Boleh dikerjakan di buku tulis, boleh di buku paket langsung ya. Untuk deadline-nya misalnya tunggu sampai jam 3 hari ini. Oke? Itu saja materi kita untuk kali ini. Silahkan dikerjakan tugasnya dan jangan lupa berlatih tarian kreasi kamu ya. Oke, untuk tarian kreasinya boleh tarian kreasi hip hop, boleh tari kreasi yang tradisi. Oke, jika ada pertanyaan tentang praktek SBK silakan hubungi Michelle langsung ya. Itu saja materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.